Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, umumnya kepada anggota API, Asosiasi Perlebahan Indonesia, dan khususnya kepada Perhimpunan Api Terapi Indonesia atau Perhimpunan Terapi Lebah Indonesia. Kali ini saya akan memberikan tanggapan tentang adanya satu mungkin polemik yang menyatakan bahwa api terapi atau terapi lebah adalah tindakan yang menyiksa lebah. Dikuatkan juga dengan adanya hadis bahwa lebah adalah salah satu yang dilarang untuk dibunuh. Memang betul, dalam hadis Abu Daud itu menerangkan bahwa setidaknya ada 6 hewan yang dilarang untuk dibunuh. Yang pertama adalah semut, kemudian burung hudhud, kemudian lebah. Memang turunnya hadis tersebut tentunya ada peristiwa yang menyertainya. Kalau saya fokus ke arah lebah, selama saya cari kenapa lebah itu dilarang, yang saya dapat karena manfaat dari lebah itu sendiri. Lebah itu sangat bermanfaat untuk makhluk lain. Bahkan manfaatnya ini tidak hanya dari segi nutrisi, namun dari segi terapi. Oleh karena itu bisa jadi hadis itu turun ada kaitannya dengan manfaat. Kemudian yang kedua mungkin dari pihak aktivis hewan yang menyatakan bahwa lebah atau terapi lebah adalah penyiksaan. Kita melihat secara keseluruhan bahwa apa yang Allah ciptakan ini sebetulnya untuk manusia atau khalifah. Khalifah adalah penguasa. Jadi manusia itu penguasa dari semua yang ada di bumi ini. Artinya penguasa adalah bisa dimanfaatkan oleh manusia, tentunya dengan cara-cara yang baik. Kita bicara masalah lebah untuk terapi itu dalam rangka memanfaatkan. Yang jadi masalah bisa jadi cara memanfaatkannya. Kita ambil contoh, misalkan kita mau memakan ayam, tentunya ayam itu harus disembelih dahulu. Itu juga pembunuhan. Tapi itu dibenarkan karena tujuannya adalah untuk diambil dagingnya, untuk dikonsumsi dengan cara yang baik. Kemudian lebah, kita ambil untuk terapi, dan lebah itu akan mati. Memang matinya lebah di sini bukan dibunuh sebelumnya. Karena apa? Andaikan terapi lebah dilakukan dengan cara-cara yang menurut kami atau sesuai dengan kami jalankan, insya Allah kami tidak menyiksa. Karena lebah yang kami pakai untuk terapi itu tidak dibunuh dulu. Ada beberapa rekan yang menggunakan atau dia melakukan terapi lebah dengan cara lebah dipites dalam bahasa Jawa atau dipencet, sehingga dia akan setengah mati atau sekarat baru dipakai untuk terapi. Kalau itu yang dimaksud, menurut saya juga penyiksaan. Ada juga yang menggunakan alkohol, yaitu lebah dicelupkan dengan alkohol dulu, kemudian diterapkan untuk terapi. Itu pun juga saya kurang sependapat. Bisa jadi ada statement terapi lebah itu adalah penyiksaan, mungkin mereka melihat terapi yang seperti itu. Kalau toh lebah itu mati setelah cengat, emang sunatullah. Lebah tidak untuk terapi pun, kalau dia di luar menyengat juga akan mati. Artinya, matinya lebah karena sengatnya keluar itu memang sunatullah. Dari segi anatomi, memang matinya lebah karena sengat, karena di dalam organ lebah ada yang namanya rektum. Kalau bahasa kita, usus untuk mamalia. Rektum ini melekat atau berhubungan dengan namanya poison gland atau sac poison atau kantong racun atau kantong venom. Mungkin poison di sini diartikan racun ya, padahal itu venom yang bermanfaat. Nah ini kalau lebah menyengat, maka poison gland dan rektum akan putus. Sehingga kalau lebah mengkonsumsi makanan, maka makanannya akan keluar.
Mungkin rekan-rekan pernah melihat kalau lebah setelah menyengat, maka dari belakang akan keluar kayak panjang-panjang. Nah, itulah rektum. Ya. Dan itulah yang menyebabkan lebah sudah tidak mengkonsumsi makanan dan dia akan mati. Saya mempraktekkan itu, lebah setelah menyengat itu saya masukkan ke dalam kotak khusus. Artinya masih dalam keadaan hidup, masih bisa terbang. Setelah 2-3 jam memang lebah akan mati. Dan inilah sebelum mati akan saya terbangkan ke alam bebas. Kenapa? Nanti dia akan dimanfaatkan oleh burung, oleh semut, ataupun kalau tidak dimanfaatkan oleh hewan lain atau makhluk lain, maka dia akan jatuh ke tanah dan membusuk akan menjadi pupuk. Yang kedua, masalah penyiksaan. Kalau terapi lebah dilakukan dengan cara yang kami lakukan, tidak ada penyiksaan karena kami melakukan terapi lebah itu dalam keadaan fresh, dalam keadaan tidak sekarat, dan setelah nyengat pun masih bisa terbang. Kita masih ingat ada hadis yang menyatakan wa innamal a'malu biniat. Niat kita untuk apa? Kalau niat kita untuk menyiksa pasti dilarang. Tentunya niat kita untuk terapi orang lain atau makhluk lain yang sedang sakit. Saya rasa alasan itu cukup menjawab apa yang jadi polemik selama ini. Namun jika ada hal-hal yang mungkin pernyataan saya ini kurang pas atau mau menambahkan, meralat, mohon diinformasikan kepada kita biar kita bahas, biar kita bisa memberikan keyakinan kepada beliau-beliau yang mungkin masih mempertanyakan tentang hal tersebut. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan bisa diterima semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.